warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani, NIM 203110185, TK 1B. Tugas IBD praktek kelompok 4. Saya akan menjelaskan materinya. Jenis-jenis protein. A. Gizi makro, mempelajari berbagai masalah yang menyangkut tentang zat gizi yang mempunyai massa molekular besar. Terdiri dari 1. Protein merupakan komponen struktur utama seluruh tubuh. Fungsinya transportasi dan penyimpanan. 2. Koordinasi gerak. 3. Penunjang mekanis. Jenis-jenis protein. Yang pertama, berdasarkan bentuk dan sifat fisik, protein globular, protein serabut. Yang kedua, berdasarkan fungsi biologi, enzim, protein transport, protein nutrisi dan penyimpanan, protein kontraktil, protein struktural, protein pertahanan, dan protein mengatur. Yang ketiga, berdasarkan daya larutnya. Yang pertama, albumin, globulin, glutenin, gliadin, histon, dan protamin. Yang ketiga, protein majemuk. Protein yang mengandung senyawa, bukan hanya protein disebut, tapi dengan istilah protein terkonjugasi. 2. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan zat gizi makro yang meliputi gula, pati, dan serat. Terdiri dari yang pertama, karbohidrat ikatan sederhana, monosakarida yaitu glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Disakarida yaitu maltosa, sukrosa, dan laktosa. B. Karbohidrat ikatan kompleks. Yang pertama, polisakarida fungsional yaitu amilum dan glikogen. Yang kedua, polisakarida struktural yaitu amilosa dan selulosa. Fungsi karbohidrat yaitu tempat penyimpanan energi, sumber energi dan cadangan energi, komponen struktural jaringan pendukung, penyusun DNA, RNA, dan dinding sel. Yang ketiga, lemak merupakan zat gizi makro yang mencakup asam lemak dan trigliserida. Lemak zat gizi yang pada energi ada 9 per gram, sehingga lemak penting untuk menjaga keseimbangan energi dan berat badan. Lemak menyediakan medium untuk penyerapan vitamin larut lemak atau vitamin A, D, E, K dalam makanan. Fungsi lemak yaitu sebagai pelezat makanan, menjaga kesehatan kulit dan rambut, sebagai isolator bagi tubuh. Materi tentang hormon. Hormon merupakan zat yang dihasilkan oleh kelenjar buntu dalam jumlah sedikit. Fungsi hormon sebagai homeostatis, hormogenesis, dan integrasi tubuh, fisiologi organ tubuh. Cara kerjanya bersifat spesifik, memiliki sel atau organ target tertentu, diedarkan melalui darah menuju sel target. Respons sel target lambat, sifat pengantar rangsangannya teratur. Selanjutnya, kelenjar endokrin. Yang pertama, kelenjar hipofisis merupakan kelenjar yang mengatur segala fungsi dari kelenjar lainnya yang ada di dalam tubuh. Kelenjar ini terletak di dasar otak dekat hipotalamus. Yang kedua, kelenjar tiroid ditemui di bagian depan leher sedikit di bawah laring. Fungsinya mengatur kecepatan tubuh, membakar energi, membuat protein. Yang ketiga, kelenjar pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Fungsinya memproduksi hormon seperti insulin dan glukagon serta enzim untuk menghancurkan makanan dan dalam perut. Yang keempat, kelenjar adrenal merupakan kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Fungsinya bertanggung jawab atas respons stres pada sintesis kortikosteroid dan katekolamin termasuk kortisol dan hormon adrenalin. Yang kelima, kelenjar kelamin merupakan kelenjar yang dihasilkan oleh alat kelamin baik pria dan wanita. Fungsinya memunculkan ciri kelamin sekunder pada manusia. Selanjutnya yaitu enzim. Enzim merupakan biokatalisator yang mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi.
Fungsinya untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Enzim terbagi dua. Yang pertama, apoenzim, merupakan enzim yang tersusun dari protein. Sifatnya labil, yang mudah berubah apabila dipengaruhi suhu dan berubah apabila dipengaruhi suhu dan pH. Yang kedua, gugus poestetik, merupakan enzim yang tersusun dari non-protein. Sifat enzim. Yang pertama, enzim merupakan biokatalisator. Enzim bersifat biokatalisator berarti dia hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivitasnya. Yang kedua, enzim kerja secara spesifik, yaitu enzim sebagai kunci yang mempunyai bentuk khusus sehingga membuka satu gembok saja. Yang ketiga, kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversibel. Selanjutnya, materi tentang keseimbangan asam basa. Produksi asam basa dalam tubuh. Hasil metabolisme sel dalam bentuk asam volatile atau asam karbohidrat atau asam karbonat dan non-volatil atau laktat, keton, sulfat dan fosfat lainnya. pH normal yaitu pH 7,35 sampai 7,45. Gangguan untuk melihat keseimbangan asam basa. Yang pertama, pH arteri tidak normal atau pH 7,35 sampai 7,45. pH kecil dari 7,35 yaitu asidemia. pH besar dari 7,45 yaitu alkalemia. Kedua, pH CO2 tidak normal yaitu 35 sampai 45 mmHg. Yang ketiga, konsentrasi biokarbonat tidak normal. Yang keempat, SBE antara 3 dan -3. Terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, gangguan respiratorik, memperannya dalam asam fiolat. Penilaian di dasarnya akan kadar CO2. Yang B, gangguan metabolik atau osidosis metabolik, perannya dalam non-violat. Terima kasih, hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.